Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama saya Lisma Tiana. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan tentang edupreneurship. Jadi di sini saya punya 5 pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan yang diajukan ke saya seperti itu. Kita mulai dengan yang pertama. Edupreneurship adalah wira swasta di bidang pendidikan, seseorang yang mengatur dan menjalankan bisnis atau usaha, mengambil resiko lebih besar dari biasanya untuk melakukan edupreneurship, yang merupakan pengajaran mengaplikasikan konsep wirausaha dalam proses pembelajaran. Edupreneurship ini sangat penting karena ketika kita mengetahui teori, kita juga perlu mempraktekannya. Tentu dong, karena di saat kita belajar edupreneurship, kita tidak hanya memahami yang namanya teori, tapi kita juga belajar mempraktekannya. Hasil dari apa yang kita praktekkan itu bisa bernilai jual, tergantung apa yang kita buat dan apa yang menjadi usaha serta bisnis kita. Dan itu tandanya kita sudah punya pekerjaan dan membuka lowongan pekerjaan. Dan tentunya ini akan mengurangi jumlah pengangguran. Nama usaha atau bisnis yang sedang saya geluti sekarang yaitu jasa pengetikan online. Dan pekerjaan ini sudah saya lakoni sejak 2019 lalu. Sangat mudah sekali menurut saya karena saya tidak perlu mencari tempat atau menyewa tempat untuk menjalankan bisnis saya ini. Jadi saya hanya perlu mengerjakannya di dalam rumah dan caranya sangat mudah, yaitu teman-teman hanya cukup mengirimkan file atau materi yang ingin saya buatkan, makalah atau pengeditan makalah serta pembuatan PowerPoint di sini. Dan setelah saya selesai mengerjakan, saya juga hanya cukup mengirimkan filenya kepada mereka dan mereka bisa membayarnya via transfer seperti itu. Mudah sekali kan? Waduh, ini mulai berat ya teman-teman pertanyaannya. Jadi, motivasi kenapa saya bisa menjalankan bisnis saya ini, yang pertama mungkin karena kebutuhan finansial ya. Karena saya bukan dari keluarga yang istilahnya hanya keluarga yang pas-pasan, bukan dari keluarga mampu. Jadi, kadang uang yang orang tua saya kirimkan itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari saya, sehingga suatu hari saya berpikir sangat keras bagaimana caranya saya bisa membantu kedua orang tua saya untuk mencukupi kebutuhan saya. Sebenarnya ini berawal dari hobi saya yang sangat suka mengetik, mengedit, serta membuatkan yang namanya PowerPoint. Itu sangat membantu dan menginspirasi saya. Ternyata pertama, awal ketika saya membuka usaha ini, teman-teman lain tuh tertarik, sepertinya ingin, Risma, ayo dong buatkan saya makalah, ketikan dong gitu. Karena nggak yang menjudge apa-apa ya, kadang ada juga teman yang dia mempunyai pekerjaan di luar sehingga kadang mengerjakan tugasnya tidak sempat. Nah, inilah peluang besar untuk saya mendapatkan lahan pekerjaan ini, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi member serta pelanggan setia saya. Kalian sangat membantu saya di sini karena saya pernah bekerja di kantin kampus dan itu saya harus memerlukan yang namanya waktu luang, mungkin 4-5 jam. Nah, setelah semester saya bertambah tinggi, saya merasa saya begitu sibuk dengan tugas-tugas dan SKS yang mulai meningkat, jadi saya resign. Nah, setelah itu saya merasa
Saya harus melakukan sesuatu yang bisa saya kerjakan tanpa harus membutuhkan waktu luang yang cukup banyak, yaitu ini dia pekerjaannya, jasa ketik online yang saya juga bisa melakukannya ketika saya belajar, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi teman 5 pertanyaan yang saya jawab atau kita bahas di sini, dan saya harap semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua, karena kita tidak hanya bisa bekerja ikut orang lain, tapi kita juga bisa menciptakan pekerjaan itu sendiri. Semangat!